Lu ngapain? Itu kayak yang kemarin tuh begini-begini. Nyari apa sih? Nyari Mas Dian, kalau gue nyari Mas Dian. Kita kan Mas mau Dian. ngobrol-ngobrol sama Mas Dian. Ngomong apa sih sekarang? Hah? Kita ngobrol apa lagi nih? Yang Ntar itu. dulu, gue opening dulu. Oh iya opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tuh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat Tribuners. warahmatullahi Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Poros Depan, panggung orang ngomong santai untuk Indonesia masa depan. Betul, masa depan. Masih bersama dengan saya, Dodi Hasanuddin. Dan saya Andi Sopiandi dalam Poros Depan. Oke. Kita cari Mas Dian. Mas Dian. Oh, ada itu dekat. Di sini. Waalaikumsalam Mas Dian. Waalaikumsalam Mas Dian. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Selalu, gua kalau ngeliat beliau ini selalu ceria, selalu apa sih? Dian Glowing. Tar dulu, namanya Dian Fariska. Calon Anggota legislatif DPR RI Dapil 6 Kota Depok, Kota Bekasi, Oke, Jawa Barat. Jawa Barat. Benar ya Mas? Siap. Dian Fariska. Jangan salah, bukan Dian Piscesa. Mas Dian. Mas Dian. Keren deh pokoknya. Dian Fariska, cahaya yang tak pernah padam. Wih, gila, keren. Ngeri Kang Dodi. Mas Dian, kemarin nonton debat Cawapres keempat nggak? Iya, nonton. Apa yang menurut Mas Dian agak menjadi buah bibir masyarakat? Jadi kalau saya lihat Mas Dian nggak gini-gini sih. Gue doang. harusnya bilang gitu kan. Tadi dulu saya nyari jawaban dulu. harusnya bukannya cuma kanan tapi kiri juga. Jadi biar sama rata sama rasa gitu. Karena kita gunakan tangan kanan sama tangan kiri. Gitu kan. Jadi kalau kemarin saya lihat perdebatan antara cawapres nomor urut 1, 2, 3 itu sebetulnya di awalnya sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Jadi dari dari rangkaian semua perdebatan itu ya semua mengutarakan visi misi dan program kerjanya. Kemudian diaplikasikan. Itu semua sudah cukup bagus. Cuman sayangnya hanya cuman satu. Yaitu apa tadi kita bicara masalah etika. Ketika kalau kita ini mau memberikan visi misi dan program kerja, tapi harus mengedepankan etika juga. Gitu. Tidak boleh saling serang. Dari semua rangkaian itu ya, gitu. Nah, pada saat ini pertanyaan atau tanya jawab antara cawapres ini, nah ini yang bikin resahnya di sini. Yang bikin resah. Resah dan gelisah. Resah dan gelisah. Betaria Sonata. Betaria Sonata. Resahnya kenapa? Resahnya kenapa, Mas? Ya seperti itu yang saya sampaikan di podcast di sebelum-sebelumnya di situ. Memang seharusnya itu dari pihak panelis itu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan agar tidak menimbulkan gaduh. Akhirnya jadi nggak terkontrol ya? Iya, betul. Itu apa tadi? Itu apa? Jangan sampai akan menimbulkan gaduh. Karena semua cawapres ini adalah aset bangsa. Betul. Ya, orang-orang yang terpilih di negeri ini yang akan memimpin masa depan Indonesia ini. Tapi kalau kita ini mencari kesalahan-kesalahan orang gampang. Bukan hanya cuma cawapres atau wapresnya. Orang lain kita bikin kesalahan pun kita gampang. Begitu. Tetapi kan mengedepankan etika. Apalagi kayak Mas Gibran ini kan memang masih muda, masih energik. Ya, tidak ada salahnya mengedepankan juga etikanya, menghormati sebagai orang tua ya. Iya, betul. Itu lebih utamanya di situ. Saya sih sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Dian bahwa para cawapres ini adalah calon pemimpin bangsa yang harus memberikan contoh kepada masyarakat, terutama Mas Gibran. Mohon maaf nih, Mas Gibran mewakili kaum milenial. Enggak dekat. Gue cuma Mas Gibran kan karena waktu itu disampaikan begini-begini. Gitu. Mewakili milenial harusnya memberikan contoh. Yang saya khawatirkan adalah apa yang dicontohkan tokoh bangsa diikuti oleh kaum milenial. Ya enggak hanya milenial, Bro. Kita aja ngikutin. Iya, maksudku begitu. Nanti ketika ditanya orang tua, "Nah, kamu mau kemana?" Begini lagi. Kan nggak sopan. Tapi nyambung nih, Bro. Mas Dian. Kan kalau bicara Gen Z ya, milenial, bukannya kayak gitu ya? Ya mohon maaf ya, kayaknya tuh kayak mengindahkan sisi etika adab gitu. Jadi sekarang tuh udah kayak ya udah personal aja gitu.
bicaranya udah bicara ini gitu. Kadang-kadang lu nggak sama lu, wawasan sama gua. Walaupun dia lebih tua misalnya kan, itu kadang-kadang suka merendahkan dalam tanda kutip. Apa mungkin karena zamannya sudah berbeda, Mas? Kalau zaman perbedaan memang ada, ya gitu. Jadi gini, ini kan terkait masalah negara berdemokrasi. Siapapun boleh. Boleh untuk mengutarakan pendapat atau perbedaan pendapat. Dikatakan dissenting opinion. Karena apa? Karena itu dijamin oleh konstitusi. Ya tetapi, kalaupun kita mengedepankan etika, kalaupun ada perbedaan pendapat, ya harus kita saling menghargai. Nggak boleh mencela. Kayak misalkan kemarin terkait masalah Caimin misalkan pertama kali ya gitu. Caimin itu terkait masalah membaca. Wah, kalau kenapa itu jawabannya itu kok membaca kan gitu. Itu kan nggak boleh. Itu kan berarti kan ya kalau saya katakan itu ya memperendahkan orang. Biarin saja, kalaupun misalkan punya visi misi mau membaca atau apa, silakan, nggak ada masalah. Yang terpenting adalah visi misi dan program kerjanya ke depan 5 tahun itu. Itu nggak masalah. Teraplikasi atau tidak? Iya. Gitu ya? Kalaupun mau membaca atau mau menghafalkan, silakan, tidak ada masalah. Tetapi jangan merendahkan seperti itu. Ya namanya orang manusia pasti pelupa ada. Ya tetapi kan nggak boleh. Itu pertama kali ya saling memojokkan sama Caimin. Itu pertama kali. Makanya dibalaslah sama Caimin kan. Ini hanya cuma catatan kecil Mahkamah Konstitusi kan begitu kira-kira. Yang penting bukan catatan MK. Itu. Nah, itu kan ini kan ada suatu dinamika di dalam perdebatan ini. Nah, kemudian ada juga kayak misalkan yang ditanyakan Mas Gibran kepada Profesor Mahfud MD gitu kan terkait masalah green inflation, ya kan gitu loh. Apaan tuh? Green inflation. Bisa green? Ya ini inflasi hijau. Jadi inflation gitu. Ya ini kan narasi-narasi seperti ini harus kita tahu, jangan mengolok-olok begitu seorang profesor ya kan harusnya tahu ya kan, gitu. Namanya kalau kita bicara masalah kosakata atau bahasa memang ada bersifat umum dan bersifat khusus begitu. Tetapi kalau umumnya itu apa? Jadi masyarakat itu memahami, saling mengerti. Tetapi jangan dipojokkan, ada jebakan-jebakan seperti itu nggak bisa. Nah harusnya terbuka. Ya gitu, kemudian terbuka, kemudian dijelaskan apa sih misalkan carbon storage masalah itu harus dijelaskan gitu. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa baku, itu nggak boleh begitu. Itu kan bahasa-bahasa yang menjebak. Nah, takutnya orang ini ya kan kalau salah takutnya ditonton banyak orang kan malu juga. Begitu. Nah kemudian kembali lagi yang saya sampaikan tadi terkait masalah greenflation. Ya jadi greenflation ini kan memang apa yang disampaikan sama Prof Mahfud ini memang ya cukup juga memahami. Karena ekonomi hijau. Ya kan inflasi ini kan memang ya terkait masalah perekonomian ya inflasi itu. Naik turunnya itu sudah wajar karena perekonomian. Kemudian itu pertanyaan, dan itu pun sudah dijawab sama Prof Mahfud. Nah itu kalau saya lihat, saya dengarkan itu ya memang ada suatu kesamaan. Jawabannya pas. Tetapi dijawab lagi sama Mas Gibran ini, ya memang dicontohkan terkait masalah greenflation rompi kuning. Nah ini nggak ada korelasinya sebetulnya. Ini masalah inflasi hijau, ya. Kemudian terkait masalah kerusuhan. Kerusuhan yang Prancis itu terkait masalah pajak sebetulnya. Nah, jadi pajaknya tinggi, kemudian gajinya karyawan itu rendah. Nah, makanya disitulah muncul namanya rompi kuning. Itu kalau tidak salah itu zaman presidennya Emmanuel Macron kalau nggak salah. Nah, jadi di tahun 2018. Kenapa masyarakat disuruh menggunakan ya kan rompi kuning itu ketika nanti kalau ada kerusuhan banyak yang meninggal jadi tahu. Itu sejarahnya seperti itu. Nah makanya disitulah pakai rompi kuning itu diwajibkan. Ketika kalau rusuh, ketika kalau dia meninggal jadi ketahuan pakai rompi kuning itu. Nah itu sejak tahun 2018. Tetapi itu terkait masalah perpajakan, bukan greenflation, tetapi greedflation. Jauh ya? Kerusuhan jauh. Green sama greed ya? Ya green sama greed jauh. Tetapi yang dijawab sama si Mas Gibran ini greedflation. Begitu. Kerusuhan gitu. Nah, itu lain, bukan terkait masalah yang ekonomis hijau, dalam kehijauan begitu. Kayak misalkan pupuk ya kan dari daun-daunan. Nah, itu
greenflation-nya di situ. Tapi kalau yang di Prancis itu greatflation. Nah, itu lain. Jadi artinya juga beda. Yang satu hijau-hijauan, yang satu urak-urakan. Nah, makanya Prof. Mahfud kan menyampaikan kan, itu jawabannya juga ngawur, gitu kan gitu. Nah, itu apa? Karena memang seperti itu. Ya memang agak sedikit ngawur, makanya Prof. Mahfud juga nggak mau membalas juga kan. Ya karena namanya kita debat cawapres ini, kalaupun saling olok-olok di situ kan kita malu juga kan. Makanya beliau menahan diri. Gitu Prof. Mahfud ini kan menahan diri. Gitu. Keren. Berarti yang keren menahan diri. Yang keren menahan diri. Kalau satu lagi ya, bagi gua nggak keren. Nggak menahan diri. Nggak menahan diri itu ya gitu. Tapi bro, karena mungkin presiden kali ya. Enggak, saya bingung jawabnya. Yang penting kalau gua nih ya, yang penting itu kita tidak menghilangkan akar budaya kita. Betul. Bahwa kita itu adalah bangsa Timur yang mengedepankan sopan santun dan gotong royong. Tapi yang lucunya itu demokrasi Pancasila loh. Betul. Yang lucunya di anak muda yang harusnya lebih fresh, bertanyanya berarti salah juga dong. Ya makanya kita tanya Mas Dian tadi. Apa gara-gara IPK juga kali? Salah. Makanya emang IPK kenapa? Enggak. Itu muncul aja di publik. Muncul di publik katanya masa lu nggak baca sih? Oh iya. Lu jangan pura-pura nggak tahu lah. Ya dan satu lagi ada juga itu terkait masalah Caimin kan gitu. Jadi itu apa nama siapa Pak Lampong atau siapa itu? Tom Lembong. Tom Lembong itu ya. Ya kalau 01 punya konsultan ya wajar. 02 punya konsultan juga wajar. 03 juga punya konsultan juga wajar. Tapi kan jangan disampaikan di publik. Ya kan? Punya Pak Lembong begitu kan. Jadi bahasanya kan kayak gimana gitu lah etis ya. juga ya. Gitu lah. Ya memang kalau anak muda memang ya gimana ya. Ini bukan masalah anak mudanya ya. Semua anak muda mungkin berbeda gaya, berbeda karakter. Ya tetapi kalau saya baca dari awal perdebatan apa namanya itu cawapres ya. Dari ini kan ada sudah 2 kali ya kalau nggak salah ya. Perdebatan cawapres ini ya. dua kali terakhir. Sudah 2 kali terakhir ini ya gitu. Ya artinya memang karakternya seperti itu kalau saya nilai ya. Berarti karakternya Mas Gibran bagaimana menurut? Ya itu, ya karakternya, ya itu apa tadi karena anak muda memang banyak, punya banyak. Tapi memang beda karakter, beda sifat. Tapi kalau saya lihat juga Mas Gibran ini kan karakternya kan lain, gitu. Ya nanti biar masyarakatnya yang menilai. Oke, kirain mau ngejawab Mas Dian. Ternyata biar masyarakat yang menilai. Ya memang kalau bicara program kan mereka semua itu mengedepankan persatuan dan kesatuan ya. Tapi kalau dengan saling serang, apakah itu menciptakan persatuan, malah menciptakan permusuhan? Atau mungkin itu bagian dari strategi? Kalau menurut gua nggak strategi, karena kan ada dampaknya. Katanya banyak menteri yang mau mundur. Benar nggak? Ya itu kan bagian strategi juga bagi lawan. Gitu ya. Menurut Mas Dian itu ada dampaknya nggak Mas? Jadi kalau strategi masing-masing ada sekarang nih. Ya, kalau strategi masing-masing pasti punya strategi. Ya, tetapi kan kita mengedepankan etika. Gitu. Makanya pada saat Caimin itu menyampaikan di podiumnya itu kan ini bukan masalah tebak-tebakan. Ya kan? Bukan tebak-tebakan tetapi kita berbicara masalah kebijakan dan polisi. Artinya apa? Kita ini kapasitas kita ini adalah sebagai cawapres. Ya kan? Harus kalau sebagai cawapres itu memang harus kita kedepankan apa visi misimu, apa program kerjamu. Nah itulah dikedepankan. Jangan saling mencela seperti itu. Itu apa tadi? Saya sepakat juga sama Caimin seperti itu. Jadi nggak perlulah kita olok-olokan di dalam ditontonkan sama sejuta rakyat Indonesia itu kan, gitu. Ya artinya mungkin ya kita kritisi lagi tema apa metode debatnya. Ini kan lebih ke entertain, jadi mungkin gimmick ya, gimmick gitu. Jadi ya akhirnya tidak terkendali gitu. Ya mungkin menurut Mas Dian tadi yang saya tanyakan, apakah dengan teknik seperti itu, metode seperti itu menciptakan perpecahan? Karena isu sekarang kan banyak menteri yang di kabinet Jokowi ini akan mundur. Isunya akan mundur. Menurut Mas Dian gimana?
Kalau mundur nggak mundur, ya itu kan hanya cuma isu. Nah, Gitu, Pak. apakah Tapi itu mungkin itu berkaitan bagian dengan- daripada strategi. Oke. Ya, apakah itu benar atau tidaknya isu seperti itu kita ini juga tidak tahu. Bisa juga itu hanya cuman bersifat ngeblas. Oke. Jadi seolah-olah ya mungkin metode seperti ini kan bisa juga kan, bisa juga yang dibangun pada saat SBY. Ya, itu kan dulu ada semacam sedikit permasalahan dengan Bu Mega, ya kan, sehingga disitulah kasihan gitu kan. Jadi rakyat Indonesia itu menilainya itu kasihan, gitu, kasihan. Jadi iba. Ya mungkin sama halnya seperti yang sekarang ini. Ya mungkin ini ya permainan-permainan daripada 02 juga bisa, biar lebih mundur bisa, gitu. Atau kan sekarang lagi rame nih, Prof Mahfud mau mundur dari Menko Polhukam katanya. Ya memang harusnya seperti itu, karena selama kalau kita ini legowo ya, harusnya legowo begitu. Kalaupun misalkan mau calon presiden maupun wakil presiden selama masih menjabat di menterian atau di BUMN di situ, kalau menurut saya lebih baiknya mengundurkan diri. Jadi biar lebih legowo. Artinya kalaupun kita mengundurkan diri, kalaupun kita ini punya pandangan, ya kita ini bisa tersampaikan ke masyarakat. Kalaupun kita masih menjabat, masih takut-takut. Kalau mau ngomong takut dipecat gitu. Nah ini seharusnya memang kita harus mengundurkan diri sebagai menteri ya. Jadi gitu. tidak ada dampaknya ya? Iya, tidak ada dampak. Mau namanya kita kan hidup berdemokrasi ya. Kita mengeluarkan pendapat, yang penting itu kan teratur gitu, mengedepankan etika. Itu Tapi dampak di masyarakat jelas loh. Iya. Jadi yang berbenturan tuh di bawah, bukan di atas, benar nggak? Betul. Bro, ini satu lagi mungkin Bro. Menarik nih bagi saya untuk ditanya ke Mas Dian, karena Mas Dian ini kan salah satu konsultasi juga kan di pemilu ini kan. Dari tahun-tahun sebelumnya ya, pemilihan presiden atau pemilihan legislatif, apa mungkin ini yang terburuk di 2024 ini? Karena banyak hal yang saya pikir mulai dari isu, mulai dari ya itu catatan MK, ya itu kan termasuk etika dan sebagainya. Apa mungkin sejarah yang pemilu buruk atau gimana? Udah gitu dilakukan pemilihan serentak pula gitu loh. Artinya apa? Ini pasti ada evaluasi kan nanti next ke depan. Kalau memang ini gagal, bisa 2029 bisa dirubah lagi tuh. Gimana kalau Mas Dian? Mas Dian terkait hal tersebut gitu, pemilu di 2024 ini. Dinilai buruk ya? Iya, kan Pak Presiden kan sudah menyampaikan ke masyarakat, ya kan. Jadi kita ini nggak akan mungkin datang 2 kali. Makanya mau nggak mau sebagai anak kandung kan, kalaupun mau dilamar sama seorang capres itu kan, ya sudah nggak masalah. Ketika nanti kalau Pak Jokowi ini tidak menjabat sebagai presiden, belum tentu anaknya juga dicalonkan sebagai cawapres. Ya, artinya? Ya kita kan mengedepankan etika. Nggak fair dong? Nggak fair, gitu loh. Karena apa? Karena bapaknya ini masih menjabat. Gitu. Ya tapi kalaupun kita pandangan dari masyarakat ya silakan. Tetapi ini kan pandangan-pandangan yang lain. Tapi kan kita mengedepankan etika. Seorang bapak masih menjabat, tetapi anaknya mencalonkan sebagai cawapres. Ya seharusnya kan kita ini kan ya harus kita mundur-mundur sedikit lah. Apakah nanti tahun-tahun berikutnya silakan mau calon cawapres silakan, mau jadi capres silakan, nggak masalah. Tapi kan kita mengedepankan etika. Bapaknya jadi presiden, kemudian anaknya calon cawapres gitu. Nah ini kan kurang sip lah kalau menurut saya. Tribuners, memang etika perlu dikedepankan dalam berbagai hal, karena hal itu sudah menjadi akar budaya bangsa Indonesia. Jangan sampai akar budaya kita tercabut oleh budaya-budaya luar yang memang tidak sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat. Jangan kemana-mana, demikian bincang-bincang kami bersama Mas Dian Fariska dari Wakil Sekjen PIMNAS PKN, Mas Dian Fariska. Assalamualaikum.